Ini lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kalla di mimbar Masjid UGM. Yuk kita dengar. Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Kita pahami dulu diksi atau pilihan katanya ya. Pak Yusuf Kalla mengatakan Islam dan Kristen berpendapat. Islam dan Kristen berpendapat. Pak Yusuf Kalla tidak mengatakan orang Islam dan orang Kristen. Jadi kita bisa asumsikan yang dimaksud Pak Yusuf Kalla adalah ajaran agamanya. Yang kedua, Pak Yusuf Kalla mengatakan baik Islam maupun Kristen meyakini menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil. Kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Surat Muhammad ayat 4. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191. Bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5. Apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kalla benar dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kalla soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren sih. Happy Sunday guys. Ya, shalom, assalamualaikum, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana sebuah respon, ya kan ya, yang disampaikan oleh seorang Mas Permadi Arya lewat video tadi. Dan tentu video tersebut itu langsung dibagikan atau diposting oleh Mas Permadi Arya di akun Facebooknya, yaitu Permadi Arya, ya kan, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saya melihat sih ya dari apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini, memang beliau ini sekalipun beliau adalah seorang muslim, tetapi dia tetap jujur apa adanya gitu ya kan ya, sehingga dia berpendapat sangat bertolak belakang dengan seorang Denny Siregar seperti begitu. Kalau Denny Siregar tadi mengatakan bahwa Pak Yusuf Kalla dari apa yang dia utarakan atau dari apa yang dia sampaikan di dalam videonya tersebut nggak ada masalah seperti begitu. Katanya bukanlah sebuah penistaan agama ya kan, tetapi itu memang realita yang terjadi. Ya jelas sekali lagi Bang Denny Siregar ya, dengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini ya. Memang bahwa waktu itu Pak JK menjelaskan soal konflik ya kan ya, tetapi ada keterangan penekanan yang disampaikan oleh Pak JK ya, kalau ada konflik agama itu terjadi memang gampang sekali katanya, karena mati ataupun ketika mematikan atau menewaskan ya yang berbeda agama itu syahid. Dan jelas apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, di dalam kekristenan tidak ada ajaran yang seperti itu ya kan ya. Kalau tadi sudah dibongkar semua oleh Mas Permadi Arya, saya hanya membagikan saja, saya hanya meneruskan ya yang memang apa yang sudah dibagikan oleh Mas Permadi Arya. Jadi bukan saya yang disalahkan, tetapi ya salahkan Permadi Arya kalau memang apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ini adalah sebuah kesalahan, kan seperti begitu. Nah teman-teman, di sini saya akan coba membacakan beberapa komentar yang ada, tapi sebelumnya memang sekali lagi ini video tadi di awal itu saya dapatkan dari akun Facebooknya Mas Permadi Arya. Di sini ada sebuah caption dari Mas Permadi, saya akan tampilkan. Dan silakan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menonton video ini untuk bisa mengikutinya bersama, karena setiap apapun yang saya bagikan itu adalah harus ada
buktinya seperti begitu ya. Jadi saya ambil apa yang saya jelaskan itu memang ada sumbernya seperti begitu. Nah, ini dia caption dari Mas Permadi Arya. Lagi rame pernyataan Pak Yusuf Kalla. Katanya baik Islam maupun Kristen berpendapat menewaskan musuh itu syahid atau masuk surga. Tadi saya cek buka Alkitab Injil ya, kok saya tidak menemukan satupun ayat yang perintah seperti itu. Saya malah nemu ayat yang perintah untuk mengasihi musuhmu. Happy Sunday guys. Oke, happy Sunday buat Mas Permadi Arya. Dan tadi sudah dibongkar semuanya, justru ketemunya itu di kitab sebelah Bapak Ibu. Kita akan lihat beberapa komentar nih. Ada yang pertama sekali dari Herdi Mumek ya. Mantap Pak Abu Janda, teruslah memberitakan kebenaran, Tuhan menyertaimu ya. Lalu berikutnya dari Martin Silap. Saya sangat kecewa dengan perilaku JK ya, Yusuf Kalla menyamakan ajaran agama Kristen dan Muslim. Malaikat pencabut nyawa kapan JK kamu ambil? Aduh, dahsyat sekali nih. Janganlah, jangan ya. Biar Pak JK masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bertobat seperti begitu ya. Ada komentar dari Lespi Gansa. Luar biasa Mas Permadi pelurusannya. Dari Franciscus Ibrani Gultom, mulut babi kumis kucing ya JK. Ingatlah apa yang keluar dari mulut atau cengkemmu ya. Betapa kotornya hatimu seperti Jepitang hanyalah jadi tempat. Oh, oke, nggak usah dibaca Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya ada komentar dari P. Sinambela. Kablin radikal udah menista agama Kristen. Mana ada ajaran Kristen menyuruh membunuh mati syahid. Yang ada kasihanilah musuhmu, itu ada. Jelas ya. Sudah dibacakan juga nanti tadi sama Mas Permadi Arya. Ada dari Arthur Temimanoi. Si JK kebanyakan minum kencing onta, makanya otak dan hati jadi kotor. Ya, itulah ya. Memang kalau netizen ngomong ya nggak bisa ditahan-tahan Bapak Ibu. Ada komentar dari Nedi Kendari, sudah tua belum bertobat, bikin gaduh terus. Ya, itulah Pak JK ya. Lalu dari Rosterman ya, si Cablin makin tua makin lucu, nyapres gagal masih banyak bacot. Ada dari RKS Juntak, mulutnya Yusuf Kalla ini udah macam mulut BABI, celeng lagi. Apa otaknya udah mulai miring otaknya? Ampuni dia ya. Dari Lespi Gansa, bagusnya kau JK masuk ibadah-ibadah Kristen dan kau ikuti apa sebenarnya yang dikhotbahkan para pendeta di hadapan umatnya supaya kau tahu tentang ajaran Kristen itu seperti apa. Lalu terakhir, inilah Dajjal yang sesungguhnya. Cablin ya, ini dari baginda sesepuh ya. Saya aja Bapak Ibu Saudari sebagai seorang hamba Tuhan, memang untuk bulan April ini saya bicara tentang pengorbanan ya, bagaimana pengorbanan Yesus yang kemudian harus mati di kayu salib untuk penebusan manusia Bapak Ibu Saudari. Betapa kasih yang luar biasa, dan itu pun diajarkan oleh Yesus kepada para pengikutnya bahwa memang kalau kita sudah menerima kasih daripada Tuhan ya, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan seterusnya, dan juga mengasihi sama manusia apapun agamanya. Itulah ajaran kekristenan, dan itulah yang saya bagikan selama 1 bulan ini. Pengorbanan terus temanya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya dari Devi El Halik, ternyata ini Cablin radikal, lagi viral dia pernah bakar gereja, nanti karma yang balas. Nah ini yang betul Bapak Ibu Saudari ya. Jadi memang pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Dari BC Andriono, sorry Pak Cablin ya, ajaran enggak gitu ya, Anda perlu tahu dengan membaca kitabnya supaya tidak asal cengkeman gitu ya. Dari Putri Dongga, sangat intelektual, mantap. Ini maksudnya Mas Permadi Arya Bapak Ibu. Ya memang Mas Permadi Arya soal begini ya, intelek ya. Lalu ada komentar dari Johannes Krisos, abang juga hebat, keren banget sih. Yes, untuk Mas Permadi. Dari Yusa Nyoman, Tuhan memberkatimu bro. Yes, Tuhan memberkati Mas Permadi Arya. Happy Sunday abangku yang sangat luar biasa. Dari Esther Rambu ya. Kami sebagai umat Kristen tidak banyak bicara, namun doa kami terus namun doa kami terus kami panjatkan kepada Tuhan pemilik pembalasan itu ya. Karena pembalasan adalah milik Dia, yaitu Tuhan. Betul sekali. Tuhan memberkati Bang Permadi Arya bersama family ya, keluarga. Ada juga komentar dari Jimmy Shalom Immanuel. Cablin sudah berani terang-terangan memperdagangkan kebiadabannya, mengadu domba Islam Kristen. Cegat tindakan tegas. Ada dari Jen Lisut Panggei, setuju
Ya, ada juga dari Selvi Mendetumengkol, Pak JK, murka Allah yang nyata atas segala kefasikan dan kelaliman bagi manusia yang menindas kebenaran. Orang benar akan hidup oleh iman. Betul sekali. Dan ini dua paling terakhir Bapak Ibu dari Ferry Peristelo. Ya, nggak heran saya Bang, emang track recordnya dari masa muda sudah bakar gereja. Makin tua harusnya makin bijaksana dalam berkata-kata, tapi entahlah beliau ini mungkin butuh panggung kali. Soalnya rata-rata kebijakannya tidak ada yang sejalan dengan pemerintah. Dituduh danai kasus ijazah Jokowi, tanahnya sengketa dengan grup Lipo, jadi mungkin dia butuh simpati dari kaum mayoritas. Dan paling terakhir dari Martinus Pitok, kenapa orang seperti ini tidak diadili, tangkap dan penjara orang seperti ini, bikin merusak bangsa dan agama. Ya, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana respon, bagaimana komentar dari netizen dengan videonya Mas Permadi Arya yang memang membongkar bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh seorang JK, karena beliau berkata, ya kan, Islam maupun Kristen berpendapat, ya kan ya, bahwa ketika mati ataupun menewaskan atau matikan orang itu adalah syahid, dan itu memang benar-benar salah dan tidak diajarkan dalam kekristenan. Tuhan mengampuni Pak JK ya, karena memang sudah memfitnah orang Kristen seperti itu. Itu aja dulu, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.